Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Marlin Indatini, SPD, nomor induk mahasiswa 240 186 906 0913. Mata pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan matriks, kelas 11, hari Sabtu 2 November 2024. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, duduk kembali. Apa kabar hari ini? Baik. Yang sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Kepada yang bertugas ini, persilakan. Dan teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Linda. Silakan duduk kembali. Dan Ibu ambil absen dulu ya. Iya, Ibu. Absen. Linda. Hadir, Ibu. Hadir Ibu. Nela. Novel. Hadir, Ibu. Semua hadir ya. Ya. Hari ini kita masuk pada materi kita tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, minggu lalu kita sudah masuk pada konsep matriks dan transpose matriks. Sebelum masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan, Ibu mau ingatkan kembali materi kali lalu. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep matriks dan transpose matriks. Materi konsep matriks dan transpose matriks berkaitan dengan materi kita hari ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mengamati denah tempat duduk di kelas? Benar. Pada baris dan kolom berapa kalian berada? Pada baris kedua, kolom kedua, kolom pertama. Roslin berada pada baris pertama, kolom kedua. Pertanyaan ketiga, dapatkah kalian membuat matriks dari sebuah tabel? Bisa. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik. Nah, sekarang sebelum ini Ibu mau sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini pada operasi matriks dan penjumlahan. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang kedua, membuat model matematika yang berkaitan matriks. Yang ketiga, menentukan penjumlahan dan pengurangan masalah kontekstual pada matriks. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini 4 tujuan pembelajaran kita hari ini pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Pada materi ini, Ibu sudah bahas yang tentang transpose matriks. Di situ, di mana kemarin kita sudah bahas itu, transpose matriks itu pertukaran antara elemen baris dan elemen kolom. Nah, ini ada definisi matriks. Definisi matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Yang berikut, operasi matriks A dan A tambah B dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks. Yang ketiga, hasil A tambah B memiliki ordo
matriks A tambah B. Ini anak-anak ada sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu yang sama dengan A. Berikut, A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Hasil dari min A tambah A ini hasilnya sama dengan 0. Berarti matriks min A adalah inverse dari matriks A. Inverse dari matriks A atau lawan dari matriks A. Di sini ada contoh penjumlahan matriks. Kalian perhatikan contoh penjumlahan matriks. Yang pertama, contoh yang pertama, matriks A 3, 4, 5, 7. Pada contoh kedua, sama juga. Kita jumlahkan matriks A dengan matriks B. 8, 6, 3, 2 itu untuk matriks A. Matriks B-nya 3, 4, 5, 7. Dari contoh ini, kalian bisa mengerti? Bisa. Kita selesaikan ini sesuai dengan rumus pada penjumlahan matriks. Nah, itu untuk contoh penjumlahan matriks. Definisi pengurangan matriks. Definisi pengurangan matriks. Dua matriks dilakukan operasi pengurangan jika memiliki ordo yang sama. Dua matriks ini kita bisa kurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Untuk definisi pengurangan matriks. Yang kedua, A kurang B sama dengan A tambah min B. Operasi matriks A kurang B dengan menjumlahkan matriks A dengan penjumlahan inverse matriks B. Berarti ini A kurang B sama dengan A tambah min B. Nah, di sini kita bisa kurangkan A dengan A kurang B ini apabila memiliki ordo yang sama. Ini pada pengurangan matriks berlaku juga beberapa rumus ini. Jika A11, A12, A21, A22 dan B11, B12, B21, B22. Bisa kalian paham? Bisa. Ingat bahwa syarat untuk pengurangan matriks itu apabila memiliki ordo yang sama. Sekarang kita lihat contoh pengurangan matriks. Pada contoh pengurangan matriks ini ada matriks A dengan elemennya 3, 4, 5, 7. Matriks B dengan elemen 8, 6, 3, 2. 4 kurang 6 hasilnya 5. 5 kurang 3, 2. 7 kurang 2, 5. Hasil pengurangan dari matriks yang pertama tadi itu min 5, min 2, 2, dan 5. Itu untuk contoh yang pertama. Dari penyelesaian ini, kalian bisa mengerti? Bisa. Contoh yang kedua ini, 8 kurang 3, hasilnya sama dengan 5. 6 kurang 4, hasilnya 2. 3 kurang 5, hasilnya 5. Itu contoh pada pengurangan matriks. Dari contoh ini, kalian bisa paham ya? Sekian dari hasil penjelasan materi ini untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Sekarang Ibu mau tayangkan sebuah video. Di situ ada kaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Video ini kalian silakan mengamati dan nanti kalian apa masalah yang terjadi pada video ini. Hei Denias, kau kemari dulu?
Jadi 15 buku dan kira total buku dan buku. Oh ini. Video yang Ibu tayangkan tentang ada kaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan materi. Dari video ini, kalian paham tidak apa yang sedang mereka bicarakan antara Denias dan Penina? Masalah apa yang mereka bicarakan? Berarti dari permasalahan ini pasti ada hubungan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Kalian paham tidak masalahnya? Paham. Kira-kira apa yang mereka sedang perbincangkan atau apa yang sedang mereka bicarakan dari hasil yuk kita hitung menggunakan matriks seperti itu. Itu hasil dari atau permasalahan dari tayangan video yang Ibu buatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu membagi kalian dalam bentuk kelompok atas 5 orang. Dan di sini Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian buat kelompok sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah? Sudah itu. Sekarang pada tayangan video kalian kerjakan sekarang. Silakan tulis kelompok dengan anggota. Ya. Semua harus aktif ya dalam diskusi kelompok. Waktu untuk diskusi sudah selesai ya? Jadi Ibu akan tunjukkan kelompok 1 maju untuk presentasikan di depan. Ini saatnya sekarang untuk kalian presentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Nah di sini Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi pertama, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi permasalahan yang kita selesaikan yaitu Denias dan Penina sedang membicarakan alat tulis yang mereka beli di kios. Denias membeli 15 buku dan 3 pulpen. Sedangkan Penina membeli 20 buku dan 4 pulpen. Semuanya tentukan total buku dan pena dan juga selisih buku dan pena yang dibeli oleh Denias dan Penina dalam bentuk matriks. Pertama, kita menuliskan berapa buah buku dan juga pulpen yang dibeli oleh Denias dan Penina. Denias membeli buku 15 buah dan pulpen sebanyak 3 buah. Kedua, Penina membeli buku sebanyak 20 buah dan pulpen sebanyak 4 buah. Langkah yang pertama, kita menghitung total buku dan juga pulpen. Di sini total buku sama dengan kita jumlahkan total buku yang dibeli oleh Denias dengan Penina. Di sini Denias membeli buku sebanyak 15 buah. Kita tambahkan dengan buku yang dibelikan oleh Penina. Jadi kita jumlahkan 15 tambah 20 sama dengan 35. Kedua, kita menghitung total pulpen. Jadi di sini total pulpen sama dengan kita menjumlahkan total pulpen yang dibeli oleh Denias dan juga Penina. Pulpen yang dibeli oleh Denias yaitu 3 buah dan pulpen yang dibeli oleh Penina yaitu 4 buah. Itu 3 tambah 4 sama dengan 7. Sekian materi pertama dan saya untuk materi kedua saya berikan. Jadi langkah yang kedua kita menghitung selisih buku dan pulpen. Sebelum kita menghitung kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan selisih. Jadi yang dimaksud dengan selisih adalah mengurangi total buku dan total pulpen. Jadi total buku 35 kita kurang dengan total pulpen 7. Jadi 35 dikurang dengan 7 hasilnya
28. Kayak ketiga itu kita buat dalam matriks. Dari video yang kita lihat tadi, kita dapat menentukan selisih buku dan pulpen yang dibeli oleh Denias dan Felina. Yaitu selisih buku yang dibeli oleh Denias berjumlah 15 dan buku yang dibeli oleh Felina berjumlah 20 dan pulpen yang dibeli oleh Denias berjumlah 3 dan pulpen yang dibeli oleh Felina berjumlah 4. Bentuk matriksnya seperti ini. Itu untuk penyelesaian dari permasalahan pada video yang pertama ini, yang kelompok 1 jelaskan. Dari hasil penyelesaian yang ada di papan ini. Bisa? Bisa. Baik, pertama kita masuk dalam penjumlahan matriks. Di sini yang kita jumlahkannya itu yang bagian A, 2, 24 dan 35. B, 13 dan 24. Kita masuk dalam penyelesaian. Jadi di sini penyelesaiannya kita tambahkan dari A tambah B. Jadi di sini kita tambahkan 2 ditambah dengan 1, 3 ditambah dengan 2, 4 ditambah dengan 3 dan 5 ditambah dengan 4. Jadi Yang baik perhatikan ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 3 sama dengan 7, dan 5 tambah 4 sama dengan 9. Kedua, kita mengurangi jumlah matriks C dan D. Jadi di sini kita mengurangi jumlah matriks C dikurang dengan matriks D. Di sini kita mengurangi angka yang berada di baris pertama dikurang dengan D yang memiliki angka yang berada di baris pertama. 7 dikurang 3, 8 dikurang 2, 5 dikurang 1, 6 dikurang 4. 7 kurang 3 hasilnya 4, 8 kurang 2, 6, 5 kurang 1, 4, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Jadi hasil dari matriks C dikurang dengan matriks D adalah 4, 6, 4, 2. Dan hasil presentasi kami di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Dari kelompok 4 yang bertanya, apakah matriks yang ordernya berbeda bisa dijumlahkan? Saya persilakan kepada saudari Nancy untuk menjawab pertanyaan dari saudari Vita. Berdasarkan definisi matriks, matriks yang memiliki order yang berbeda tidak bisa dijumlahkan. Apakah jawaban dari kami bisa dipahami atau dimengerti? Bisa. Sekian hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, di sini dapat kami simpulkan 2 buah matriks dapat dijumlah atau dikurang apabila ordernya sama atau seletar. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman, saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih atas presentasinya kalian. Mungkin ini hasil presentasi dari kelompok 1. Dan untuk materi kita hari ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, di sini Ibu mau simpulkan bahwa pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu untuk penjumlahan matriks dapat kita jumlahkan apabila ordernya sama dan seletar. Nah, itu untuk penjumlahan matriks. Sedangkan pada pengurangan matriks dapat dikurangkan apabila ordernya sama dan seletar. Itu untuk kesimpulan dari definisi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Apa yang kalian bisa simpulkan? Dimensi Buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki order yang sama dan seletar. itu dimensi bahwa kedua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordernya sama dan seletar. Nah, memang benar bahwa itu adalah syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Materi kita hari ini, apakah kalian senang
dengan materi hari ini yang terjadi? Dapatkah kalian pahami? Latihan. Nah, ini kalian kerjakan dalam buku kerja. Nanti kalian kumpulkan dengan hasil LKPD-nya tadi. Ayo. Kalian kerjakan tes tadi sesuai dengan materi yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Ya Ibu. Ibu kasih waktu kalian untuk kerjakan tes ini 10 menit ya. Ya Ibu. Oke, waktu kita sudah selesai. Silakan kalian kumpul dari LKPD sama hasil tesnya tadi. Ini sudah semua untuk hasil tes dan LKPD. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, ini kita sudah selesai diskusi dan sekarang Ibu mau simpulkan dari hasil kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Ya Ibu. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu bahwa syaratnya apabila matriks dijumlahkan maka kodenya harus sama dan seletar. Sedangkan pada pengurangan matriks juga apabila pengurangan matriks dikurangkan maka kodenya sama dan seletar. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu sangat berkaitan dengan transpose matriks. Sangat berkaitan dengan transpose matriks karena di situ ada pertukaran elemen dan pertukaran kolom. Seperti itu. Itulah hasil kesimpulan dari materi kita hari ini pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini dari pembelajaran kita hari ini sudah bagus dan untuk diskusi kelompoknya tadi juga sudah bagus dan Ibu harapkan supaya tetap ditingkatkan dan kita sama untuk mempelajari hal-hal yang lebih lagi untuk pada pertemuan berikut. Dari materi kita hari ini, apakah kalian senang dengan materi pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Senang! Kalian paham tidak dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Paham! Untuk pertemuan berikut nanti kita akan masuk pada operasi perkalian matriks. Ada pertemuan berikutnya? Ya. Kita akan masuk pada operasi hitung perkalian matriks.
Ibu harapkan di sini kalian tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Yang kalian peroleh hari ini tetap diingat, dan harapan ibu kalian tetap belajar dan tetap tingkatkan hasil hari ini dan kedepannya agar lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin ini sampai pertemuan kita, dan sebelum menutup seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian bangun dulu. Capek dong? Capek. Silakan bangun dulu. Sekarang coba kalian tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Silakan duduk kembali. Sudah? Coba kalian tiran sampah yang berhamburan di kelas. Tidak ada? Tidak ada. Oke, supaya ibu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita doa. Kepada yang bertugas, ibu persilakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Sudah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Sekarang ibu minta untuk kalian tepuk semangat. Bisa? Bisa. Bagus. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Siap. Aman. Terima kasih, Bu. Sama-sama.